Gue mau mulai cerita ini dengan sebuah pertanyaan. Apa sih yang bikin lo ngerasa aman dan nyaman di suatu tempat? Ini bukan cuma soal nggak ada kejahatan, tapi lebih ke soal perasaan tenang, punya masa depan yang jelas, dan bisa hidup dengan damai. Gue yakin, banyak dari kita, di momen-momen tertentu, pernah kepikiran, apa gue pindah aja ya ke luar negeri? Kayaknya hidup di sana lebih enak. Apalagi kalau kita dengar berita-berita yang bikin cemas, kayak kasus kriminal, bencana alam, atau isu-isu sosial yang gak ada habisnya. Wajar banget kalau kita jadi bertanya-tanya, emangnya hidup di Indonesia ini gak aman ya? Pertanyaan itu, jujur, sering banget terlintas di pikiran kita. Apalagi kalau lagi scroll media sosial, isinya kadang bikin stres. Banyak yang ngeluh soal sulitnya cari kerja, banyak yang ngerasa ekonomi makin anjlok, sampai banyak yang curhat soal birokrasi yang penuh korupsi dan bikin ribet. Semua itu seolah mengonfirmasi kalau hidup di luar negeri itu pasti lebih baik. Tapi, bener gak sih? Nah, di sini gue mau ajak lo buat mikir bareng, ngobrol santai, dan coba kita bedah satu persatu. Gue mau ajak lo ngeliat kondisi ini dari berbagai sudut pandang, berdasarkan fakta dan realita yang ada, tanpa melulu fokus ke hal-hal negatif. Gue harap cerita ini bisa sedikit kasih pencerahan dan bikin lo ngeliat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, nggak melulu soal kekurangan tapi juga soal hal-hal baik yang sering kita lupain. Banyak orang merasa kalau masalah ekonomi di Indonesia makin berat. Harga-harga kebutuhan pokok terus naik, sementara lapangan kerja yang tersedia seolah nggak sebanding dengan jumlah lulusan baru setiap tahunnya. Belum lagi soal UMR yang kadang terasa nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi buat nabung atau investasi. Ini adalah realitas yang nggak bisa kita pungkiri dan memang jadi beban buat banyak masyarakat. Ditambah lagi, isu-isu politik dan birokrasi yang penuh korupsi bikin kita makin pesimis. Rasanya, kok kayaknya percuma aja kerja keras, kalau pada akhirnya ada aja oknum yang main curang. Kejadian-kejadian ini menciptakan rasa ketidakpercayaan pada sistem dan pemerintah, yang pada akhirnya memicu keinginan untuk mencari jalan keluar lain, salah satunya dengan pindah ke luar negeri. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Apakah masalah-masalah ini cuma ada di Indonesia? Faktanya, krisis ekonomi global, inflasi, dan kesulitan mencari kerja adalah isu yang hampir dialami oleh semua negara di dunia. Di negara-negara maju sekalipun, banyak masyarakat yang mengeluhkan hal serupa. Bedanya, di luar sana, mereka punya masalah lain yang mungkin kita nggak duga. Misalnya, sistem jaminan sosial yang rumit, biaya hidup yang sangat tinggi, atau bahkan masalah diskriminasi yang masih sering terjadi. Kita seringkali cuma melihat permukaan dari kehidupan di luar negeri yang terlihat indah, tanpa melihat bagian bawah dari gunung es yang penuh dengan tantangan dan masalah. Kita juga perlu melihat data makroekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi Indonesia terkadang tidak secepat yang kita harapkan, tapi secara keseluruhan, ekonomi kita masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Dibandingkan dengan banyak negara lain yang justru mengalami resesi, Indonesia masih mampu tumbuh, meskipun dengan segala tantangannya. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kita nggak rapuh-rapuh amat. Masalahnya, terkadang pertumbuhan ini belum merata dan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di bawah. Banyak dari kita yang merasa kesulitan finansial langsung berpikir untuk pindah negara. Padahal, seringkali masalahnya bukan ada di negaranya, tapi di cara kita mengelola keuangan. Coba kita renungkan, apakah dengan gaji yang lebih besar di luar negeri, kita akan terbebas dari masalah finansial? Belum tentu. Banyak cerita orang yang pindah ke luar negeri, gajinya besar, tapi pengeluarannya juga jauh lebih besar. Mereka terjebak dalam gaya hidup yang mahal, dan pada akhirnya tetap kesulitan menabung atau berinvestasi. Penting bagi kita untuk mulai belajar literasi finansial. Gue nggak bilang ini adalah solusi instan untuk semua masalah, tapi ini adalah langkah awal yang paling penting. Mulai dari membuat anggaran bulanan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sampai belajar berinvestasi. Dengan literasi finansial yang baik, lo bisa kok bikin kondisi finansial lo lebih aman dan stabil, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bukannya nggak mungkin, justru banyak kok orang-orang di Indonesia yang sukses secara finansial karena mereka punya strategi yang tepat. Mereka bukan pindah negara, tapi mereka mengubah cara mereka mengelola uang. Selain itu, lo juga bisa memanfaatkan peluang yang ada di Indonesia. Di era digital sekarang ini,
Banyak banget kesempatan untuk berbisnis atau bekerja secara freelance tanpa harus terikat dengan satu perusahaan. Lo bisa jualan online, jadi content creator, atau menawarkan jasa keahlian lo. Indonesia itu punya pasar yang besar banget. Meskipun persaingannya ketat, tapi kalau lo punya ide yang unik dan eksekusi yang bagus, kesempatan itu selalu ada. Jadi, daripada cuma fokus ke kekurangan, coba deh lo fokus ke peluang yang bisa lo ciptakan sendiri, keamanan sosial dan kekeluargaan. Gue juga mau ajak lo buat mikir soal keamanan dalam arti yang lebih luas, yaitu keamanan sosial. Memang, banyak berita kriminal yang bikin kita ngeri. Tapi, coba kita bandingkan dengan data-data yang ada. Tingkat kejahatan di beberapa kota besar di luar negeri justru lebih tinggi daripada di Indonesia. Banyak kota di sana yang kalau malam hari sudah sepi dan berbahaya untuk dilewati sendirian. Sementara itu, di sini kita masih bisa nemuin warung atau tempat makan yang buka sampai larut malam, dan kita masih bisa berkumpul sama teman-teman di tempat-tempat umum. Ini menunjukkan kalau meskipun ada isu keamanan, kita masih punya sistem sosial yang kuat. Selain itu, lo juga perlu mikirin soal gotong royong dan rasa kekeluargaan yang ada di Indonesia. Di sini kalau ada tetangga yang kena musibah, kita semua bakal ikut bantu. Kalau ada acara, kita semua bakal patungan dan kerja bareng. Hal-hal kayak gini tuh langka banget di negara lain. Di sana, semuanya serba individualis. Lo harus mandiri, harus bisa ngurus diri sendiri. Nggak ada tetangga yang tiba-tiba dateng bawain makanan kalau lo lagi sakit. Nggak ada temen yang tiba-tiba dateng nawarin bantuan kalau lo lagi susah. Semua harus lo hadapi sendirian. Itu adalah salah satu hal yang tak ternilai harganya, dan jarang banget bisa lo temuin di negara lain. Kehangatan ini adalah aset emosional yang nggak bisa dibeli dengan uang, dan itulah yang bikin banyak orang yang pindah ke luar negeri akhirnya merasa hampa. Gue mau ajak lo buat lihat dari perspektif lain lagi, yaitu soal potensi diri. Gue tahu di Indonesia persaingan itu ketat banget. Banyak lulusan sarjana yang bingung mau kerja di mana. Banyak pengusaha muda yang kesulitan buat bersaing. Tapi disitulah tantangannya. Disitulah kita bisa mengasah kreativitas dan mental kita. Karena persaingan yang ketat, kita jadi harus terus belajar, terus berinovasi, dan terus beradaptasi. Banyak banget loh anak-anak muda Indonesia yang sukses di bidangnya masing-masing, dari mulai startup, content creator, sampai seniman. Mereka semua membuktikan kalau di Indonesia, kesempatan itu selalu ada, asalkan kita mau berusaha. Selain itu, gue juga mau ingetin lo soal keberagaman. Indonesia itu unik banget. Kita punya ratusan suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Di sini, kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang berbeda. Kita bisa ngerasain toleransi, belajar menghargai perbedaan, dan jadi pribadi yang lebih open-minded. Itu adalah modal sosial yang gak semua negara punya. Jadi, meskipun kadang kita ngerasa gak aman atau gak nyaman, coba deh lo lihat dari sisi lain. Kita punya banyak banget kelebihan yang sering kali kita lupain. Kita punya kehangatan, kita punya rasa kekeluargaan, dan kita punya potensi yang luar biasa. Jadi, setelah ngobrol panjang lebar ini, gue mau kasih kesimpulan kecil. Pindah ke luar negeri itu gak salah kok. Kalau lo punya mimpi buat kerja atau sekolah di sana, ya kejar aja. Tapi jangan pernah mikir kalau pindah negara itu bakal jadi solusi ajaib buat semua masalah lo. Pindah negara itu cuma pindah tempat. Masalah-masalah yang ada di kepala dan hati lo bakal tetap ikut. Jadi sebelum lo memutuskan buat pindah, coba deh lo tanyain ke diri sendiri. Apa masalahnya ada di Indonesia atau ada di pola pikir gue? Mungkin yang lo butuhin bukan pindah negara, tapi pindah perspektif. Mungkin yang lo butuhin adalah bersyukur atas apa yang udah lo punya, dan berani buat ngubah apa yang gak lo suka. Gue tahu, gak gampang buat selalu positif. Apalagi kalau kita lagi dengar berita buruk atau lagi ngalamin hal yang gak enak. Tapi gue mau lo ingat, Indonesia itu bukan cuma tempat kita tinggal, tapi juga rumah kita. Di sini, kita punya keluarga, kita punya teman, dan kita punya kenangan yang gak akan bisa lo dapetin dimanapun. Jadi, jangan gampang menyerah, jangan gampang tergiur sama rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau. Coba deh lo siramin rumput lo sendiri, rawat baik-baik, dan lihat apa yang bakal tumbuh. Akhir kata, gue mau kasih satu kalimat penyemangat buat lo semua. Dimanapun lo berada, lo bisa kok bikin hidup lo aman dan nyaman. Asalkan lo bisa bersyukur, berani, dan terus berjuang. Nah, itu aja sih cerita dari gue. Semoga bisa jadi renungan buat kita semua. Kalau lo suka sama cerita ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya.